Pemirsa, petugas Puskesmas Manyaran Semarang berhasil menggagalkan upaya percobaan vaksinasi dengan menggunakan identitas orang lain. 3 orang perempuan ditangkap, yaitu seorang joki vaksin, pengguna jasa joki, dan juga seorang perantara. Ketiga perempuan ditangkap Polrestabes Semarang ini masing-masing berinisial DS berumur 37 tahun, IO umur 41 tahun, serta CL umur 37 tahun. Semuanya merupakan warga Ngalian Semarang. Kronologi pemalsuan identitas vaksinasi ini bermula ketika CL mendapat undangan vaksin di Puskesmas Manyaran. Ia kemudian menyuruh IO yang merupakan tetangganya untuk mencarikan orang yang mau menggantikan dirinya. CL menjanjikan upah sebesar 500.000 bagi joki vaksin. Di hari vaksinasi, DS yang membawa identitas CL pun datang ke puskesmas. Namun aksi ini berhasil digagalkan petugas puskesmas yang curiga ketika mencocokkan data. Petugas pun kemudian melapor ke Polsek Semarang sehingga ketiga pelaku pun berhasil ditangkap. Saat dilakukan screening antara fisik dan identitas, ditemukan perbedaan. Misalnya foto yang ada dalam KTP itu berbeda dengan wajah yang datang atau si DS ini. CL mengaku nekat menggunakan jasa joki vaksin agar bisa melakukan perjalanan luar kota. Jadi dia hanya sebatas ibu rumah tangga yang memang butuh uang. Saya lihat seperti itu, makanya saya bukan menggunakan jasa sih sebenarnya. Kita curhat dan gayung bersambut gitu aja. Berapa nilainya berapa? 500.000. Baru kali ini itu pun tidak terlaksana. Tapi kenapa nggak mau menerima? Ya, karena iming itu. Oke. Ketiga pelaku akan dijerat dengan pasal 14 Undang-Undang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, tim iNews melaporkan. Masih terkait joki vaksin, hasil pemeriksaan kesehatan Abdur Rahim, joki vaksin asal Pindrang, Sulawesi Selatan, dipastikan sehat. Akibat perbuatannya menjadi joki vaksin, Abdur Rahim kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Abdul Rahim, joki vaksin COVID-19 di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan yang telah menerima 17 dosis vaksin, dipastikan dalam keadaan sehat. Hal ini menyusul pemeriksaan fungsi organ tubuh yang dilakukan pihak Dinas Kesehatan setempat. Tidak ada dampak merugikan dari belasan dosis vaksin yang diterima Rahim bagi fungsi organ vitalnya. Diamankan sama Polres Pindrang. Kemudian staf kami sudah sempat turun ke Pindrang ya, melakukan pemeriksaan laboratorium. Laboratorium dalam batas normal, cuma kita tahu yang bersangkutan kami ada riwayat pengguna, ya. Jadi ya hasil laboratorium sedikit meninggi, misalnya fungsi hati itu normal dalam batas normal. Tidak ada dampak yang terlalu berlebihan akibat vaksinasi sampai 17 kali. Sementara akibat perbuatannya menjadi joki vaksin COVID-19, Abdul Rahim kini berstatus tersangka. Ia terancam pidana 1 tahun penjara akibat melanggar Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Kasus konfirmasi Omikron di Indonesia terus bertambah. Per 4 Januari 2022, terdapat tambahan 92 kasus COVID-19 varian Omikron. Kasus didominasi oleh WNI yang baru kembali dari perjalanan luar negeri. Kementerian Kesehatan mencatat ada 92 kasus konfirmasi baru COVID-19 varian Omikron pada 4 Januari 2022. Total kasus Omikron di Indonesia kini menjadi 254, terdiri dari 239 kasus dari pelaku perjalanan internasional dan 15 kasus transmisi lokal. Dari 254 kasus itu, sebagian sudah sembuh dan diperbolehkan pulang. Saat ini pasien Omikron yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 136 orang. Saat ini dirawat 136 dan mereka adalah berasal dari repatriasi dari Saudi Arabia. Ada perjalanan dari Saudi Arabia ada 40, perjalanan dari Turki ada 38,
Perjalanan dari Malaysia ada 12 dan perjalanan dari Amerika Serikat ada 11 dan dari Uni Emirat Arab ada 10 lainnya. Dari negara lain jumlahnya sekitar di bawah 10. Guna mencegah dan mengendalikan penyebaran Omikron, Kementerian Kesehatan menerbitkan surat edaran. Di antaranya penyamaan persepsi dalam penata laksanaan pasien konfirmasi positif COVID-19, mendorong daerah untuk memperkuat kegiatan testing, tracing, treatment, serta aktif memantau klaster-klaster baru COVID-19 dan berkoordinasi dengan pusat bila ditemukan kasus konfirmasi Omikron. Selain kesiapan dari segi sarana dan prasarana kesehatan, kewaspadaan individu harus terus ditingkatkan untuk menghindari potensi penularan Omikron, yaitu protokol kesehatan 5M dan vaksinasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui kondisi terkini terkait kapasitas pasien RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, kita sudah terhubung dengan Armalina di sana. Selamat siang Armalina, apakah ada penambahan pasien di RSDC pada hari ini? Ya, Wilson dan juga pemirsa, untuk pasien secara keseluruhan yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet saat ini bertambah menjadi 1.304 pasien yang dirawat. Namun untuk pasien Omikron sendiri yang dirawat di Wisma Atlet ini berjumlah 136 pasien, yang sebelumnya ada 177 pasien, namun 41 pasien ini sudah sembuh dan juga kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, dari 1.304 pasien yang dirawat secara keseluruhan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran ini, di antaranya ada 188 pasien ini merupakan pasien dari perjalanan luar negeri, yang diantaranya ada dari Turki, lalu juga negara Saudi Arabia, Malaysia, Amerika, dan juga Uni Emirat Arab. Dan untuk mengantisipasi jika ada lonjakan pasien dari varian Omikron ini, dari pihak Wisma Atlet sendiri juga sudah menyiapkan 2 tower tambahan jika nantinya ada penambahan atau lonjakan untuk pasien Omikron. Yang saat ini untuk tower yang digunakan adalah tower 5 dan juga tower 6 di Wisma Atlet. Namun nanti jika ada lonjakan pasien, ini akan dipersiapkan untuk 2 tower, yaitu tower 4 dan juga tower 7 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Wilson. Baik, terima kasih Armalina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Banten melakukan tracing terhadap 2 pekerja di Bandara Internasional Soekarno-Hatta setelah dinyatakan positif COVID-19. Tracing dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus Omikron pada klaster keluarga. Sebanyak 14 petugas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka menjalani isolasi terpusat di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Petugas yang terpapar COVID-19 adalah petugas yang melayani pelaku perjalanan luar negeri di Terminal 3 Kedatangan Internasional Soekarno-Hatta. Atas temuan tersebut, Satgas COVID-19 Dinas Kesehatan Kota Tangerang telah melakukan tracing dan testing terhadap anggota keluarga yang bersangkutan. Pemerintah setempat belum dapat memastikan jenis varian virus tersebut karena masih menunggu hasil uji laboratorium. Yang 2 itu Omikron apa? Nggak tahu, belum tahu ya. Yang pasti beliau sudah positif COVID ya, dan itu jadi satu klaster keluarga juga tuh yang satu. Berapa satu rumahnya ya? 3 ya? 4 yang satu rumahnya. Nah, ini ada satu lagi petugas AFSEK ya, makanya kita lagi minta hari ini teman-teman Satgas Kota berkoordinasi dengan Satgas Bandara. Warga diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 saat melakukan aktivitas sehari-hari. Dari Tangerang, Sukron, iNews melaporkan. Untuk membahas lebih dalam lonjakan dan penyebaran COVID-19 di tanah air, kini kita sudah terhubung dengan penanganan kesehatan Satgas COVID-19, Dr. Alexander Ginting. Selamat siang, Dr. Alex. Ya, selamat siang, salam sehat. Salam sehat, Dok. Ini untuk tracing Omikron, apakah sama dibandingkan dengan tracing dengan varian lainnya untuk COVID-19 ini, Dok? Ya, jadi dalam rangka penanggulangan COVID, kita tetap mempunyai satu mekanisme, yaitu dengan instrumen PPKM. Di mana dengan instrumen PPKM tersebut, yang pertama adalah protokol kesehatan harus diterapkan.
yaitu 3M. Kedua, kita melaksanakan 3T dan kemudian harus melaksanakan vaksinasi dan kemudian mencegah supaya tidak ada kerumunan. Jadi dalam hal tracing itu semua diberlakukan dengan yang sama. Karena tracing kita itu adalah mencari mereka yang bergejala, mereka yang sakit, mereka yang kontak erat. Jadi ini sudah punya pengalaman yang banyak dari mulai kita varian beta, varian alpha, kemudian bulan 6 bulan 7 kemarin dengan varian delta, dan sekarang kita berhadapan dengan varian omikron. Tapi yang harus disadari bahwa di negara kita ini kasus harian masih ada dan kasus positif masih ditemukan, yaitu kasus aktif, dan banyak di antara kasus tersebut adalah delta. Jadi sebagian besar yang datang ke Indonesia ini yang kalau kita sebut dengan varian Omikron ini kebanyakan adalah dari pelaku perjalanan luar negeri. Kalau kita lihat dari distribusi karakteristiknya, mereka rata-rata itu adalah pelaku perjalanan luar negeri dan kemudian usianya 41 sampai 50 tahun dan banyak itu laki-laki dan gejalanya adalah ringan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, banyak ini semua adalah yang sudah divaksinasi. Jadi banyak di antara mereka ini sudah divaksinasi 2 kali dan kemudian apapun jenis vaksinnya tetap saja bisa terinfeksi. Jadi kalau kita lihat apakah itu AstraZeneca, apakah itu dengan Moderna, atau juga dengan Pfizer, tetap bisa terinfeksi. Jadi oleh karena itu memang kuncinya ini adalah protokol kesehatan. Dan kalau kita lihat juga di status isolasi, semuanya ini sakit ringan dan belum ada menimbulkan kematian. Tapi kalau kita lihat dari tempat kerjanya, ada 2 orang itu dari rumah sakit atlet, dan kemungkinan juga mereka yang bekerja di bandara karena itu daerah terpapar bisa saja. Jadi oleh karena itu sekarang masih dilakukan tracing dan dilakukan pemeriksaan PCR SGTF dan kemudian dikonfirmasi apakah hasil whole genome sequencing-nya nanti terkonfirmasi sebagai varian Omikron atau tidak. Baik, berarti angka kasus COVID-19 bertambah tidak hanya dari varian Omikron, tapi juga dari varian Delta dan juga varian lainnya. Nah, tapi apakah bisa ini dibilang sebagai dampak dari liburan pada saat Natal dan juga Tahun Baru, Dok? Ya, jadi secara statistik kita sudah pengalaman tahun 2020, 2021, setiap libur panjang, baik itu libur nasional, libur hari keagamaan, pasti akan meningkatkan kasus harian, kasus aktif, dan juga bisa berdampak ke angka perawatan di rumah sakit. Itu yang kita lihat. Dan oleh karena itu, ini yang kita alami mulai dari varian Delta, di mana terjadi peningkatan eksponensial. Nah, makanya kita sekarang sudah menyelesaikan PPKM Nataru. Memang sampai minggu ini tidak ada lonjakan yang eksponensial. Tetapi ada kenaikan, khususnya di Jakarta dan di Jawa Barat dan ada beberapa provinsi. Tapi kenaikan ini masih terkendali. Yang harus kita awasin sekarang adalah mereka yang pulang dari luar negeri. Apakah mereka pekerja migran ataupun yang jalan-jalan, itu harus dikarantina. Tidak boleh tidak. Dok, mengenai orang yang baru pulang dari luar negeri ini masa karantina justru berkurang dari sempat 14 hari, kemudian 10 hari, terus sekarang 7 hari. Hanya dari negara beberapa saja yang karantinanya masih 14 hari. Ini tanggapan Anda seperti apa? Ya, ini juga artinya memang karena varian Omikron ini juga baru dilaporkan di akhir November. Dan ini terjadi peningkatan yang signifikan di Afrika Selatan, di Botswana. Dan kita terus mempelajari karakteristiknya. Ternyata setelah berbagai kajian dan analisa, ternyata masa inkubasinya jauh lebih pendek dibandingkan masa inkubasi dari varian sebelumnya. Oleh karena itu, dengan melalui studi yang sudah dilakukan dan kajian dengan kejadian yang terjadi di negara Eropa, maka kita bisa lihat bahwa sebenarnya apapun yang kita lakukan pencegahannya, tentu paling utama adalah protokol kesehatan. Dan kemudian dengan masa inkubasi yang lebih pendek, artinya kita bisa melakukan pengamatan yang lebih singkat. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan dari negara yang terjangkit, di mana terjadi transmisi, kasusnya di atas 10.000, itu dari yang tadinya 14 hari menjadi 10 hari. Dan kemudian dari negara luar yang ditemukan kasus, tapi belum menjadi negara terjangkit, itu dari 10 hari menjadi 7 hari. Baik, Dok, lalu ini untuk mengantisipasi semakin belakangan ini jika nanti angkanya semakin naik, apa yang harus dilakukan pemerintah? Apakah vaksin booster saja ini cukup untuk mengantisipasi lonjakan angka kasus COVID-19?
Ya, jadi yang harus kita kerjakan sekarang ini dengan cepat dan sigap adalah bagi mereka yang belum menyelesaikan vaksinasi pertama harus masuk ke vaksinasi kedua. Jadi vaksinasi pertama setiap wilayah harus mengejar sampai 70%. Kemudian yang lansia harus mengejar sampai 60%. Dan sekaligus juga kita harus mengejar 26 juta anak untuk bisa dilakukan vaksinasi umur 6 sampai 11 tahun. Dan di samping itu juga bagi mereka yang sudah menyelesaikan vaksinasi 1 dan 2 dan mereka adalah lansia atau mereka ada komorbid, maka bersiap-siap untuk mendaftar untuk mendapatkan booster. Dan booster itu ada booster program dan ada booster mandiri. Booster program tentu akan menyiapkan boosternya untuk lansia, untuk mereka yang di skemanya melalui PBI atau BPJS. Baik, terima kasih Dr. Alexander Ginting. Atas informasinya kita harapkan semoga masyarakat juga bisa mematuhi protokol kesehatan sehingga angka tidak terus melonjak. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Kemenparekraf akan menerbitkan surat edaran dan langkah antisipatif menindaklanjuti diperpanjangnya status pandemi COVID-19 oleh pemerintah. Pemerintah juga memastikan berbagai gelaran internasional yang direncanakan pada tahun ini akan tetap terlaksana. Presiden Joko Widodo resmi memperpanjang status pandemi COVID-19 di tanah air. Menindaklanjuti keputusan Presiden, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pun telah menyiapkan langkah antisipatif guna menjaga laju pemulihan sektor pariwisata dalam negeri. Salah satunya adalah dengan memperketat protokol kesehatan di setiap destinasi wisata dan industri kreatif agar dapat beradaptasi dalam masa perpanjangan status pandemi. Kami akan menerbitkan surat edaran sesuai dengan perubahan yang dilakukan berdasarkan acuan Inmendagri atau instruksi Menteri Dalam Negeri khususnya untuk sektor pariwisata ekonomi kreatif untuk kebangkitan ekonomi kita. Dengan berbagai langkah antisipatif yang telah disiapkan, Sandiaga memastikan berbagai gelaran internasional yang direncanakan pada tahun ini akan tetap terlaksana. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Bayu Anggara, Ainus melaporkan. Seorang juru parkir menangis saat ditangkap polisi karena memalak warga. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.